Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Farida, profesi kebidanan FKUB. Jadi di kelas ibu hamil ini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas selama kehamilan dan mitos yang ada di masyarakat mengenai kehamilan. Seru bukan? Yuk simak videonya berikut ini. Aktivitas trimester pertama, yang ke-1 masa adaptasi, kedua pola makan sering cukup, yang ketiga perbanyak minum air putih, keempat penuhi kebutuhan makro-mikronutrisi seperti kalsium, vitamin D, omega 3 dan zat besi, yang kelima olahraga ringan dan teratur seperti yoga, jalan pagi dan senam hamil, yang keenam buat jadwal bulanan yang tercatat seperti kontrol kebidan, terus USG, yang ketujuh kelola stres dengan baik, dan yang terakhir jaga komunikasi yang baik dengan suami. Aktivitas trimester 2, yang pertama mulai membeli pakaian khusus ibu hamil, yang kedua jaga kebersihan mulut. Perubahan hormon yang terjadi selama hamil bisa membuat lebih rentan mengalami penyakit gusi. Kondisi ini mempengaruhi perkembangan janin. Yang ketiga, oleskan lotion ke perut. Yang keempat, mulai tidur miring untuk melancarkan peredaran darah ke plasenta dan bayi sekaligus mengurangi pembengkakan di tubuh. Yang kelima, senam Kegel untuk mengencangkan otot vagina dan panggul, membuat aktivitas seks menjadi lebih nikmat dan mencegah terjadinya wasir. Yang keenam, ikut kelas ibu hamil. Yang ketujuh, yoga ibu hamil dapat meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas tubuh. Yang kedelapan, senam hamil memperkuat jantung dan paru-paru. Dan yang terakhir, DTM3. Yang pertama, hitung tendangan bayi. Semakin besar dan kuat, ibu hamil mungkin akan merasakan tendangan tajam di bawah tulang rusuk. Yang kedua, waspada gejala hamil tua yang mengkhawatirkan seperti preeklamsi. Yang ketiga, rancang rencana kehamilan. Yang keempat, persiapkan rumah untuk kedatangan bayi. Kelima, kendali kontraksi dan pelajari persalinan. Dan yang terakhir, persiapan menyusui. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai mitos selama kehamilan. Di daerah ibu-ibu ada nggak ya yang mendengar larangan atau pantangan saat hamil? Nah, tentunya pasti dengar ya. Kita ikuti satu persatu. Yang pertama, mitosnya itu ibu hamil tidak boleh minum kopi. Kenapa? Nah, jadi asupan kafein kurang dari 200 mg tidak meningkatkan resiko keguguran atau kelahiran prematur. Sebaliknya, jika ibu mengkonsumsi lebih dari 300 mg kafein, itu memungkinkan akan melahirkan bayi kecil atau prematur. Yang kedua, mitosnya ibu hamil tidak boleh naik pesawat terbang. Nah, aslinya boleh, tetapi untuk ibu hamil disarankan untuk memilih kursi yang dekat dengan lorong karena memberikan banyak ruang untuk bergerak dan memudahkan ke toilet. Hindari berdiam diri di kursi untuk jangka waktu yang lama. Regangkan betis ibu hamil secara berkala saat duduk dan berjalan di lorong 1 jam sekali jika berada dalam penerbangan panjang. Yang ketiga, ibu hamil tidak boleh memelihara kucing. Kenapa sih? Nah, jadi ini mitos. Kotoran kucing dapat membawa infeksi parasit yang disebut toksoplasma. Jika ibu hamil terkena toksoplasmanya saat hamil atau sebelum hamil, itu akan mengalami kerusakan mata atau otak. Apabila ibu hamil terserang pada trimester kedua dan ketiga, bayi biasanya aman. Yang keempat, mitosnya ibu hamil tidak boleh makan nanas. Nanti keguguran katanya gitu ya. Nah, jadi kandungan pada nanas itu diteliti dapat mencegah protein di dalam tubuh dan mengakibatkan perdarahan abnormal. Ini emang benar, tapi jumlah bromelin dalam satu porsi nanas tidak akan mempengaruhi kehamilan. Jadi, kalau makan nanas sewajarnya saja. Yang kelima, ibu hamil tidak boleh makan pedas. Pada beberapa ibu hamil yang makan pedas yang sebelumnya dapat dikonsumsi dengan baik-baik saja, ternyata memicu mual muntah. Jika ibu hamil tidak mengalami gangguan mual muntah, maka aman-aman saja, tetapi jangan terlalu pedas. Yang keenam, ibu hamil tidak boleh menggendong balita. Nah, kenapa tidak boleh menggendong balita? Takutnya tertekan. Nah, jadi itu mitos. Agar tetap nyaman, ada cara menggendong anak yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu, raih anak dengan berjongkok, menekuk lutut, bukan membungkuk di pinggang. Sekian dulu ya pembahasan kelas ibu hamil hari ini. Nanti video berikutnya akan ada materi yang lainnya. Terima kasih.